Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, jamaah sholat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini atas limpahan nikmatnya, hidayah dan rahmatnya kita bersama-sama telah melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian, dan insya Allah nanti dilanjutkan dengan sarapan bareng. Dan kita RTA berusaha untuk senantiasa mengajak-ajak kepada para jamaah, dan mohon para jamaah itu juga mengajak kepada anggota keluarganya, tetangganya, saudara untuk bisa memakmurkan kegiatan pagi, kegiatan setiap Ahad pagi yang saya beri nama dengan subuh bahagia. Ya, subuh bahagia. Kita akan menemukan kebahagiaan bersama dengan kegiatan subuh bahagia di RTA ini. Kebahagiaan karena kita bisa melaksanakan amalan-amalan yang bisa mengantarkan kepada kebahagiaan, kepada keberuntungan. Saya tulis bahwa yang pertama, bisa jadi kita sudah datang sebelum subuh. Yang sudah datang sebelum subuh tadi Mas Hartono sudah bisa melaksanakan sholat malam, sholat witir. Itu merupakan amaliyah di waktu-waktu yang paling utama, di waktu-waktu seperti malam yang akhir. Sudah beristighfar kepada Allah. Ini jelas pahalanya sangat besar karena kita melaksanakan ibadah di akhir waktu malam, di waktu yang paling utama di malam. Kemudian setelah itu adzan sudah dikumandangkan, kita melaksanakan sholat sunnah qobliyah 2 rakaat. Yang sholat sunnah qobliyah 2 rakaat itu pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha. Pahalanya itu lebih baik daripada dunia seisinya. Maka ini sunnah muakkad. Kita berusaha untuk bisa melaksanakan sholat rawatib, sholat qobliyah subuh. Kemudian setelah itu kita melaksanakan sholat wajib subuh secara berjamaah. Kalau pahala sunnahnya saja sudah seperti itu, bagaimana pahala sholat wajibnya? Tentunya lebih besar dan lebih baik. Makanya banyak keutamaan-keutamaan sholat subuh berjamaah ya, yang sudah diterangkan baik di dalam Quran maupun di dalam hadis, bahwa sholat subuh berjamaah ini disaksikan oleh para malaikat. Kemudian sholat subuh berjamaahnya saja sudah berlipat 27 daripada sholat sendiri di rumah. Dan banyak lagi.
Dan termasuk sholat subuh berjamaah ini adalah sholat yang paling berat untuk orang-orang munafik. Kalau mereka sekiranya tahu pahala yang disediakan pada sholat subuh berjamaah, mereka akan datang dari rumah menuju masjid untuk berjamaah, walaupun dengan merangkak dari rumah, karena mereka itu ingin mendapatkan pahalanya yang besar. Nah, ini yang memberikan motivasi, keutamaan-keutamaan agar kita bisa melaksanakan amal ibadah itu dengan yang terbaik. Kita yang belum terbiasa, maka kita berusaha membantu, membangunkan pagi, sudah ada yang kita bel pagi, untuk bersama-sama kita subuh bahagia di hati. Termasuk hadis yang sering saya sampaikan tentang besarnya pahala sholat subuh. Man sholat subha fi jamaah, siapa yang sholat subuh secara berjamaah, faka'an nama sholal laila kullahu, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang sholat sepanjang malam. Kita sholat sepanjang malam itu sangat berat. Kita dapat pahalanya seperti itu cukup dengan kita itu melazimi sholat subuh secara berjamaah. Nah, ini adalah rentetan-rentetan kegiatan-kegiatan amal soleh yang pahalanya disediakan banyak. Belum nanti ada yang sudah menyalurkan infaknya. Menyalurkan infaknya di waktu pagi. Setiap pagi seperti ini ada 2 malaikat yang mendatangi kita, kemudian mereka mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, semoga Allah mengganti infak yang sudah dikeluarkan, mengganti dengan yang lebih baik, dengan lebih banyak. Memang infak di sini ada infak wajib, ada infak sunnah yang akan diberikan, yang akan mendapatkan doa agar Allah mengganti apa yang sudah diinfakkan pada waktu pagi seperti ini. Itu bukan hanya yang nyemplungi di kotak infak, tapi bagi bapak, ibu-ibu juga yang memberikan ke tempat lain, itu juga mendapatkan. Contoh, bapak memberikan kewajibannya, ya, pagi-pagi mencarikan sarapan, itu juga menjadi infak yang dikeluarkan pada waktu pagi. Ibu kemudian memberikan infaknya di pengajian, itu juga mendapatkan doa dari salah satu 2 malaikat. Dan ternyata memang kalau membicarakan tentang infak, itu sedekah itu banyak. Dan di sini kita sudah bisa melaksanakan. Pagi ini mungkin kita tidak memberikan infak yang berupa harta, tapi kita sudah bertemu dengan teman-teman saudara yang lain, kemudian kita saling senyum dengan senyuman yang manis, dengan senyuman yang memberikan kebaikan kepada saudara kita. Itu juga menjadi sedekah dan seterusnya. Ini waktu pagi yang kita kerjakan. Belum setelah itu kita mendengarkan kajian seperti ini. Bahwa kita mengaji, pagi-pagi kita ngaji, mempelajari tentang Quran. Itu 2 ayat yang kita pelajari, itu lebih baik daripada kita mendapatkan 2 onta. 3 ayat yang kita baca dan kita pelajari, itu lebih baik daripada kita mendapatkan 3 onta. 4 ayat yang kita pelajari itu akan lebih baik pahalanya, ya, dibandingkan dengan kita mendapatkan 4 ekor unta. Ya. Dan sejumlah ayat yang kita baca, mbuh piro ayate yang kita pelajari, itu lebih baik sejumlah
sejumlahnya ya, jumlahnya unta sejumlahnya. Kalau kita membaca 10 ayat ya itu lebih baik daripada kita mendapatkan 10 unta. Artinya sejumlah ayat yang kita baca itu lebih baik daripada unta sejumlah ayatnya. Ini luar biasa bagi-bagi. Makanya ini kita berusaha untuk terus monggo disosialisasikan, diajak-ajak keluarga kita dibawa, tetangga kita diajak, ya, saudara-saudara jamaah pengajian yang lain diajak untuk memakmurkan di sini. Semakin kegiatan ini makmur, insya Allah ini pembimbingan bagaimana agar kita menjadi seorang muslim yang baik sejak di awal waktu pagi hari. Waktu pagi hari. Ini terus makanya sering saya mengingatkan baik secara lisan maupun di tulisan-tulisan grup. Nah, ini adalah bagian uprak-uprak. Bagian uprak-uprak maka selalu menyampaikan. Ini kegiatan, dan yang lebih jelas lagi ketika kita azan dan mendengar azan dikumandangkan itu untuk mengajak sholat. Ya. Hayya 'alas sholah itu panggilan dari masjid musola, panggilan kepada kaum muslimin untuk menegakkan sholat. Untuk apa kita sholat ke masjid? Hayya 'alal falah, agar kita mendapatkan keberuntungan, agar kita mendapatkan kebahagiaan, agar kita mendapatkan keselamatan. Makanya kita bersama-sama mari kita tegakkan sholat 5 waktu, kita kerjakan secara berjamaah. Kalau itu sudah, apalagi subuhnya sudah ringan, insya Allah nanti sholat-sholat yang lain adalah ringan. Memang yang menggoda, artinya yang kemudian kita itu terhalang dari melaksanakan sholat itu karena memang nafsu. Kalau malam nafsu tidur ini yang sangat mengenakan, maka itu berusaha untuk kita sampai kita tinggal keenakan tidur dengan bertepatan waktu-waktu sholat. Siang juga bisa jadi tidur, ya, atau bisa jadi sedang bekerja. Maka sebetulnya umat Islam ini, kaum muslimin ini mendahulukan kita menghadap kepada Allah, yaitu sholat 5 waktu dengan berjamaah ketimbang yang lain. Bukan berarti Islam itu kemudian tidak memperbolehkan kerja, tapi pada saatnya kerja, pada saatnya sholat kita melaksanakan sholat. Baik, jamaah pengajian pagi RTA yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini saya akan membacakan salah satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 124. Mari kita renungi bersama. Ini adalah bagaimana kita untuk meneladani pada bulan-bulan ini banyak dibahas tentang kisah-kisah Nabi Ibrahim. Dengan momennya memang ya, bulan-bulan haji kita selalu ingat ya, tentang kisah-kisah Nabi Ibrahim yang itu menjadi teladan bagi semua umat. Karena semua agama ini mengakui Ibrahim itu menjadi pendahulunya, ya, menjadi tokoh idolanya. Ya, umat Yahudi juga mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah nabinya, ya, orang Nasrani Nabi Ibrahim itu adalah nabinya, orang Islam juga itu adalah merupakan nabi yang kita diperintahkan untuk mengikuti milahnya. Tapi yang paling penting nanti kita coba bahas dalam ayat ini. Karena kalau kita mengkaji tentang kisah Nabi Ibrahim, kita bisa mengambil pelajaran dari mana saja. Semuanya adalah menjadi teladan. Semua yang dilakukan Nabi Ibrahim itu akan menjadi teladan sepanjang masa bagi umat setelahnya. Baik, di dalam ayat ini Allah berfirman,
Wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdi dzalimin. Dan ingatlah ya, ketika Ibrahim diuji rohnya, diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Beberapa kalimat itu adalah kalimat wahyu dari Allah yang berupa perintah dan larangan. Fa'atan mahun, lalu Ibrahim menunaikannya dengan baik. Ibrahim menyempurnakannya. Nabi Ibrahim menunaikan seluruh ujian yang diberikan Allah kepadanya yang berupa perintah dan larangan. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan kamu imam bagi seluruh manusia. Jadi diuji dulu sebelum diangkat menjadi imam, layak apa tidak. Kemudian setelah itu Allah menyampaikan, sesungguhnya aku Allah akan menjadikan kamu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim kemudian berkata, qala wa min dzurriyyati, dan saya juga mohon kepadamu ya Allah dari keturunanku. Dari keturunanku. Untuk apa? Untuk menjadi imam sebagaimana engkau menjadikan aku sebagai imam. Kemudian Allah di situ menyampaikan qala la yanalu ahdi dzalimin. Kemudian Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Jadi di situ yang pertama coba kita mengerti bersama bahwa kita ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh rohnya, diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, dengan wahyu yang berupa perintah dan larangan. Nah, ini ujiannya sangat banyak sekali yang sudah diujikan kepada Nabi Ibrahim. Dan para ulama, para ahli tafsir ini berbeda-beda di dalam menafsirkan tentang kalimat-kalimat, ya, tentang kalimat, diuji dengan beberapa kalimat. Tapi itu banyak dalam tafsirnya itu, sehingga itu melengkapi itu. Dimulai bahwa Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah dengan toharoh. Ya. Ada toharoh, ujian ini diperintahkan oleh Allah kepada beliau, 5 ada di kepala, 5 ada di badan. 5 ada di kepala itu apa ya? Mencukur kumis. Kemudian istinsak, kalau wudhu itu ya, toharoh itu ada istinsak, memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian siwak, ya. Siwak. Kemudian mengusap kepala. Nah, ini ada 5. Kemudian pada badan juga begitu. Ya. Pada badan itu, nah ini tadi kepala ya. Badan itu ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim. Artinya itu semuanya ditunaikan. Badan itu ya termasuk sunat itu ya, termasuk sunat. Dan ini pada waktu dulu berat. Nah kemudian bisa juga banyak yang menyampaikan semua apa yang telah diperintahkan Allah kepada beliau, kemudian fa'atam mahun, semuanya sudah ditunaikan oleh beliau dengan sebaik-baiknya. Dan ini menjadi teladan bagi kita bagaimana ketundukan Ibrahim kepada rohnya. Dari mulai yang enteng-enteng tadi itu sampai yang paling berat, semuanya sudah ditunaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari beliau ini berdakwah sampai diuji dengan api, sampai dibakar dengan api, diuji dengan bintang, diuji dengan bulan, diuji dengan matahari,
beliau tetap meridho Allah itu sebagai Rabbnya. Kemudian juga diuji dengan ketundukan dan ketawakalan yang lebih. Ketika beliau sudah lama tidak mempunyai anak bersama dengan Siti Saroh, ya. Kemudian atas anjuran Siti Saroh kemudian nikah dengan Siti Hajar, ya. Kemudian setelah itu mempunyai anak yang sudah lama ditunggu dengan doanya Robbi habli minas sholihin, ya Allah, berikanlah karunia kepada kami anak yang soleh, yang soleh. Kemudian Allah memberikan kabar gembira, fabasyarnahu bihulamin halim. Allah memberikan kabar gembira akan diberikan anak yang hulam, yang halim, yang santun, yang sopan. Nah, kemudian lahirlah dari Siti Hajar Ismail. Nah, ini waktu sudah lahir masih bayi, diperintahkan Allah agar membawa Ismail dan ibunya ke Makkah, ke Mekah. Kemudian ditinggal di situ ibunya, anaknya yang masih kecil, ya, diperintahkan untuk ditinggal. Padahal di situ tidak ada tanaman, gersang, tandus, tidak ada kehidupan. Nah, ini ketundukannya. Maka kemudian yang ditinggal pun juga begitu. Ya, Siti Hajar ketika itu juga bertanya, kok bisa seperti ini? Kami ditinggal berdua dengan bekal yang sangat sedikit. Kemudian bertanya, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim menjawab, iya. Ini ketawakalan Siti Hajar. Begitu dia bertanya, kemudian dijawab ini perintah Allah, maka ada ketawakalan yang kuat, ada husnudzon yang kuat. Ya, tidak mungkin Allah membiarkan kami tanpa memberikan pertolongan. Kalau ini memang sudah diperintahkan Allah kepada suamiku untuk ditinggal berdua dengan bekal yang sedikit. Itu sudah merupakan satu ketenangan, satu keyakinan bersama dengan Allah. Kalau itu memang perintah Allah, kemudian Allah pasti menolongnya. Kemudian bersabar. Betul, bekal habis, kemudian anaknya sudah nangis, bingung, butuh air, kesana kemari. Akhirnya lari-lari dari bukit Sofa ke bukit Marwah sampai 7 kali, yang itu menjadi cikal bakal menjadi amalia ibadah sa'i. Ya, terus akhirnya mukjizat yang pertama yang Allah berikan pertolongan adalah dengan munculnya air yang sangat berkah dari gejolnya kakinya Ismail kecil, kemudian air itu melimpah dan air ini keberkahannya sampai sekarang tidak akan pernah habis, dan ini keberkahannya luar biasa bagi kaum muslimin. Nah, itu tentang perintah Allah. Kemudian setelah Ismail hidup di situ sampai pada usia sudah bisa diajak bekerja, Allah kemudian perintahkan Nabi Ibrahim melalui mimpi. Kemudian disampaikan kepada putranya. Ya bunayya ara fil manam. Wahai anakku, saya melihat dalam mimpiku, anni adbahuka, aku menyembelih kamu. Panggul madza taro, pikirkanlah bagaimana pendapatmu tentang mimpiku ini. Ya. Ini luar biasa, dari ibunya yang sangat tunduk dan yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapaknya juga sangat tunduk dan taat kepada Allah, ketawakalnya dengan tawakal yang tinggi, semua perintah fa'atamahum itu dikerjakan dengan sempurna, dengan baik. Nah, ini kok ada perintah untuk menyembelih anaknya, dia sampaikan kepada anaknya Ismail. Anaknya juga tahu kalau itu adalah perintah Allah. Mimpi para nabi itu adalah wahyu, maka itu adalah perintah Allah agar menyembelih anaknya. Maka jawaban anak yang solih, ya, padahal itu bersama dengan ibunya terus.
ibunya solih, ketundukan dan ketaatan kepada Allah, anaknya juga melahirkan anak yang solih, kemudian memberikan pendapat dan jawaban kepada bapaknya yang sangat melegakan hati. Ya abatif an, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang menjadi perintah Allah. Ya abatif al matukmar, kerjakanlah wahai bapakku apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapati, insyaallah engkau akan mendapati saya ini termasuk orang yang sabar. Orang yang sabar. Artinya ini satu perintah-perintah Allah yang sudah dilaksanakan sempurna oleh nabinya Nabi Ibrahim alaihissalam, maka sudah betul-betul layak Nabi Ibrahim itu ya untuk dijadikan menjadi imam bagi seluruh manusia, Nah, di situ maka di dalam ayat tadi, qala inni ja'iluka linnas. Jadi Allah berfirman, inni ja'iluka linnas, kami akan menjadikan kamu wahai Ibrahim menjadi pemimpin, imam bagi seluruh manusia. Imam yang diikuti dan imam yang diteladani. Imam yang diikuti dan yang diteladani. Jadi kita bersama-sama selalu mengingat kisah Nabi Ibrahim, ya terutama pada momen-momen seperti ini. Itu bagaimana kita bisa mengambil pelajaran, merenungi bahwa Nabi Ibrahim itu adalah seorang imam yang dijadikan imam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita teladani dan kita taati dalam semua perbuatannya. Ini kalau kita mengkaji kisah beliau ini luar biasa. Apalagi dengan ajaran tauhidnya yang beliau sampaikan dan sangat kontras sekali. Ya, ujiannya dalam keluarga. Bapaknya pembuat patung yang disembah selain Allah oleh kaumnya, masyarakatnya di situ. Nabi Ibrahim memberantas orang-orang yang menyembah patung atau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dan mengajak hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sampai diancam bapaknya, kalau kamu terus-teruskan dakwahmu seperti itu akan aku rajam, kalau tidak pergi, ya, meninggal. Akhirnya Nabi Ibrahim hijrah. Ini kisah-kisah ini luar biasa. Bagaimana keteguhannya di dalam memegang prinsip hidup dengan tauhid Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di sini disebutkan itu betul-betul menjadi imam dalam segala kehidupan. Dalam melihat tentang kondisi keluarga beliau, itu keluarga-keluarga yang taat, keluarga yang ideal ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin keluarga kita taat kepada Allah, maka teladani keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari istrinya yang pertama, istrinya yang kedua, dari anaknya, dari Nabi Ibrahim sendiri, ketawakalannya dan ketundukannya sangat luar biasa, sangat luar biasa. Nah, kemudian setelah Allah berfirman akan menjadikan Nabi Ibrahim menjadi imam bagi seluruh manusia, kemudian Nabi Ibrahim juga mohon mengenyang. Qala wa min dzurriyyati, ya Allah saya juga mohon agar anak-anak keturunanku menjadi imam yang diikuti dan imam yang diteladani bagi seluruh umat. Kemudian dijawab oleh Allah, qala la yanalu ahdi dzalimin, bahwa janjiku ini, kan beliau minta ya agar anak keturunannya juga menjadi imam yang diikuti dan yang diteladani bagi seluruh umatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Artinya bahwa keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam itu juga ada orang-orang yang taat, ada orang-orang yang zalim. Maka janji Allah tidak berlaku bagi orang yang zalim. Allah tidak akan menjadikan keturunanmu yang zalim itu menjadi nabi atau menjadi imam bagi seluruh manusia setelahnya.
Ya. Jadi ini yang memberikan pemahaman kepada kita, keturunan Nabi Ibrahim itu berarti ada orang-orang yang dolim, dan orang-orang yang dolim itu di luar janji Allah. Allah akan memberikan janjinya, orang yang diangkat menjadi imam atau diangkat menjadi nabi adalah mereka orang-orang yang tidak dolim, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang menjadi imam yang bisa diikuti dan bisa diteladani oleh umat-umat setelahnya. Maka ya tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Ibrahim kecuali itu adalah bagian dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini yang luar biasa. Maka disebutkan biasanya bahwa Nabi Ibrahim itu adalah Abul Anbiya. Nabi Ibrahim itu adalah merupakan bapaknya para nabi, karena seluruh nabi setelah Nabi Ibrahim, Rasul dan Nabi setelah Nabi Ibrahim itu adalah merupakan keturunan beliau. Itu adalah orang-orang yang diangkat menjadi imam yang diikuti dan diteladani. Ya. Maka dengan satu ayat yang kita baca, maka mari kita teladani. Amanah untuk melaksanakan perintah Allah itu adalah merupakan amanah yang besar untuk menjadikan keselamatan dan kebahagiaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini sudah dicintai oleh Allah karena amal-amal kita selalu melaksanakan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menjadi puncak prestasi kita sebagai seorang hamba. Jadi sebetulnya kita di dunia ini hidupnya berlomba-lomba satu dengan yang lain untuk taat, tunduk, meneladani apa yang sudah disampaikan Nabi Ibrahim dan dilanjutkan yang terakhir ini adalah yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini memang Nabi Muhammad diperintahkan untuk apa? Untuk kita mengikuti milah Ibrahim. Ini ada beberapa ayat yang memerintahkan anit tabi' millata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Jadi ikutilah agama Nabi Ibrahim, ikutilah milah Ibrahim. Nah, kita memberikan contoh mengikuti ketundukan dan ketawakalnya yang luar biasa. Maka kalau kita sudah diperintahkan yang wajib, misalkan sholat 5 waktu, kita tunaikan dengan sebaik mungkin, sebagaimana kelas-kelasan dalam kita melaksanakan sholat 5 waktu, sampai menjadikan pelaksanaan sholat dan ibadah yang lain kita itu menjadi yang terbaik. Yang terbaik untuk apa? Untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua perintah-perintah yang menjadi amanah dalam agama ini, agama Islam, amanah perintah Allah dalam Al-Quran, perintah Rasulullah di dalam hadis, apa yang dilarang untuk kita tinggalkan, semuanya itu adalah merupakan ujian Allah kepada kita. Kalau kita menunaikannya dengan baik, kita melaksanakannya dengan sempurna, melaksanakannya dengan baik, dengan yang terbaik, maka itu adalah merupakan kebahagiaan. Allah akan memberikan janjinya dimasukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Tapi kalau berbuat zalim, mengingkari, bahkan berbuat syirik, maka ini akan diancam dengan neraka. Maka janji Allah tadi kepada Nabi Ibrahim itu bahwa la yanalu ahdi dzalimin, janjiku ini, janji al-ahd. Janji itu kalau ahli tafsir mengatakan itu adalah kenabian. Maka janjiku ini artinya kenabian. Maka orang yang berbuat zalim, mereka tidak akan mendapatkan kedudukan sebagai nabi. Orang yang berbuat syirik, orang yang berbuat zalim, tidak mungkin dia jadi nabi. Karena yang diangkat menjadi nabi itu adalah orang-orang yang menjadi pilihan Allah dengan seperti Nabi Ibrahim, ketundukan dan ketawaduan yang sangat tinggi. Kemudian juga al-ahd itu juga diartikan sebagai imam. Janjiku ini yaitu imam itu tidak mengenai orang-orang yang zalim. Orang-orang yang berbuat zalim, mereka tidak akan pernah mendapatkan sifat atau janji Allah
berupa imam yang diikuti oleh generasi setelahnya. Nah, kita sekarang ini taruhlah menjadi imam dalam keluarga. Bagaimana kita menjadi imam yang baik dalam keluarga, betul-betul bisa diikuti dan diteladani oleh anggota keluarga kita. Kalau kita Pak RT, ya kita bagaimana kita menjadi seorang RT yang bisa diikuti dan diteladani. Kalau kita itu menjadi kepemimpinan yang lebih luas lagi, maka bagaimana kita berusaha meneladani Nabi Ibrahim dalam segala halnya, yang karena Nabi Ibrahim itu semuanya adalah dalam kebaikan yang menjadi contoh teladan bagi kita semuanya, maka kita berusaha untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini adalah merupakan pelajaran yang bisa kita ambil dari satu ayat yang kita baca, yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 124. Nanti bisa dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan satu ayat ini bisa kita pahami dan bisa kita laksanakan. Tentunya kita senantiasa mohon kepada Allah agar kita dimudahkan untuk melaksanakan berbagai macam amal ibadah yang menjadi amanah Allah kepada kita sebagai hambanya, dan kita bisa menunaikan, maka kita akan menjadi hamba yang baik yang dijanjikan dengan surga yang penuh dengan kenikmatan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita. Demikian yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini, dan nanti kita bisa lanjutkan dengan harapan utama dan kita makan atau sarapan bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, matur nuwun ya.